Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Apa hubungannya aku menerima misi lusa kemarin dengan kapan aku menemukannya? Kalau saja aku tidak perlu menghabiskan 1 hari menunggu Snake of Fate, Will Auseptin, untuk melacak posisiku, aku sudah bisa melakukannya 24 jam lebih awal. Inilah yang disebut profesionalisme. Klien menjawab dengan tenang, kau bisa memilih untuk tidak mendengar apa yang ingin kukatakan. Darkwill menahan kata-kata yang sudah ia siapkan, saat otot-otot wajahnya berkedut. Silahkan katakan. Klien menjelaskan dengan datar, aku menerima intel bahwa Roy King telah ditangkap oleh militer dan saat ini dipenjara di kantor Gubernur Jenderal. Berita yang kudapat dari Arodes, tambahnya dalam hati. Benarkah? Darkwill tak bisa menahan diri lagi, matanya membelalak saat ia melontarkan sanggahan. Klien mengangguk samar dan berkata, sumber informasiku cukup dapat dipercaya. Tapi aku tidak punya cara untuk memastikannya, kata Darkwill ragu-ragu. Ini karena hal ini melibatkan artefak tersegel penting dari Life School of Thought, kata klien, terus terang. Darkwill langsung terkejut, melompat mundur 2 langkah, sambil menoleh ke sekeliling dengan waspada, takut ada orang yang mendengar apa yang baru saja dikatakan klien. Hal seperti ini bisa diucapkan di jalanan? Dia tahu kami dari Life School of Thought, dan dia tahu bahwa Pak Tua terlibat dengan artefak tersegel yang penting. Aku baru tahu itu dari komunikasi terakhirku dengannya. Darkwill perlahan mulai mempercayai petualang di depannya. Klien melirik burung hantu yang menukik turun dan mendarat di bahu apotekeri yang gemuk itu. Kau bisa melakukan pembayarannya? Aku tidak bisa memastikannya. Aku tidak bisa begitu saja percaya pada apa yang kau katakan, kan? Kata Darkwill dengan keras kepala. Lalu, ia melihat mata petualang di depannya berubah menjadi dingin secara tidak wajar. Ia gemetar dan buru-buru berkata, baiklah, aku akan menganggapnya sebagai penyelesaian misi. Dengan enggan, ia mengeluarkan segenggam uang tunai dari saku rahasia di jubah dukun miliknya dan menyerahkan 100 pound dalam bentuk uang receh kepada klien. Meskipun ia seorang Beyonder, peningkatan fisik yang ia peroleh dari pekerjaannya sebagai apotekeri dan Beastamer tidak cukup untuk berperan dalam pertempuran langsung. Ia bahkan belum tentu bisa mengalahkan orang biasa yang membawa revolver. Adapun hewan peliharaan Beyonder yang ia pelihara, itu juga tidak memiliki kemampuan tempur. Menghadapi seorang petualang berpengalaman dan penuh akal, yang kemungkinan juga seorang Beyonder, bahkan jika ia dan burung hantunya bekerja sama, mereka belum tentu menjadi tandingan. Yang bisa ia lakukan, hanyalah menuruti perkataan orang itu. Tidak mudah menabung uang sebanyak itu. Keluhnya dalam hati. Menjadi seorang apotekeri memang menguntungkan, terlebih lagi di koloni. Ada bajak laut, pelaut, dan para petualang. Ada berbagai macam orang, dan organisasi resmi lebih longgar dalam menegakkan aturan. Ia bisa menjual beberapa obat terlarang, tanpa ada yang mengetuk pintunya. Dalam 2 bulan terakhir, hanya pelanggan dari Red Theater saja, sudah cukup untuk memberinya penghasilan yang lebih besar, daripada yang ia peroleh dalam setahun sebelumnya. Namun, sebagai seorang Beyonder, pengeluarannya juga sangat besar. Tabungan yang ia miliki sebagian besar telah habis, saat ia maju menjadi Beastamer. Setelah itu, ia memelihara hewan peliharaan, dan dengan susah payah membeli formula ramuan serta bahan-bahannya. Ia juga membeli jimat pertahanan untuk dirinya sendiri, sehingga hanya menyisakan beberapa ratus pound sebagai tabungan. Klien menerima uang itu, dan, sambil menghitungnya, memeriksa keasliannya, sebelum memasukkannya ke saku dan pergi. Setelah melihat sosok klien menghilang di gang, ekspresi Darkwill menjadi muram. Terlalu berbahaya di sini. Terlalu berbahaya. Aku harus pergi secepat mungkin. Sambil bergumam, ia kembali ke dalam toko herba miliknya. Begitu masuk, ia menyeret sebuah koper coklat, dan dengan cepat memasukkan berbagai pakaian, serta uang tunai yang telah dilipat rapi ke dalamnya.
Akhirnya, ia menuangkan uang kertas dan koin dari berbagai denominasi dari mesin kasir, menyelipkannya ke dalam saku, lalu mengambil dokumen identitas palsu yang telah ia beli dengan harga mahal. Dengan koper coklat itu, ia keluar dari toko herba rakyatnya, menoleh ke berbagai bahan obat yang belum sempat ia jual. Wajah gemuk Darkwill tampak jelas berkedut. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengunci pintu sambil menahan sakit di hatinya. Ia langsung menuju pelabuhan dengan menyewa kereta, menuju perusahaan penjualan tiket kapal Bayam. Terlalu berbahaya, benar-benar terlalu berbahaya. Pak Tua telah tertangkap. Dia telah tertangkap. Duduk di dalam kereta, ia mengulanginya dalam hati sambil gemetar. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya ia tiba di perusahaan penjualan tiket. Setelah membayar kereta, ia bergegas masuk ke lobi dan mengantre untuk kapal menuju Isbalam. Darkwill terus menarik napas dalam-dalam sambil mengikuti pelanggan di depannya dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Berikan aku kapal pertama yang berangkat dari sini, ia menegaskan pada dirinya sendiri. Seiring ia maju perlahan-lahan, Darkwill akhirnya sedikit tenang. Ekspresinya sesekali menjadi terdistorsi, sebelum cepat kembali tenang. Hal ini terulang berkali-kali. Ketika hanya tersisa satu pelanggan di depannya, Darkwill berhenti di tempat. Bodoh, dasar bodoh. Ia memaki dirinya sendiri, lalu segera berbalik, mengangkat kopernya, dan berjalan keluar dari lobi penjualan tiket dengan membawa dokumen identitasnya. Klein tidak peduli bagaimana Darkwill akan menyelamatkan gurunya, Roy King. Ia percaya bahwa itu bukan sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Mereka memiliki Life School of Thought sebagai pendukung. Bahkan jika mereka baru-baru ini terpecah, mereka adalah organisasi kuno yang lahir pada awal zaman kelima, dengan sejarah ratusan tahun dan warisan yang cukup besar. Apotekari gemuk itu secara alami akan bisa menemukan seseorang untuk membantu. Jika bahkan Life School of Thought tidak bisa melakukannya, maka akan sia-sia, meskipun aku mengerahkan seluruh klub tarot. Jadi tidak perlu aku mengkhawatirkannya. Militer di Bayam memiliki seorang demigod. Tentu saja, dia mungkin tidak berada di kantor gubernur jenderal, dan bisa saja berada di pangkalan militer. Di dalam kereta, Klein mengeluarkan dompetnya, dan menatap bangau kertas di dalamnya, bertanya-tanya apakah ia harus segera melemparkannya ke atas kabut abu-abu. Akan kutunggu lebih lama? Mungkin Snake of Fate itu, Will Auceptin, ingin memberiku sedikit keuntungan. Aku harus menyiapkan pensil lain kali. Aku telah mengabaikan satu masalah. Bangau kertas hanya sebesar ini. Menggunakan pena tinta, akan cepat membuatnya kehabisan ruang untuk menulis. Itu akan membuatku tidak bisa menghubungi Will Auceptin, dan akhirnya hanya menunggu secara pasif. Dan aku juga tidak bisa membawa bangau kertas ini sepanjang hari. Dalam beberapa hari, aku akan mengirimkannya kembali ke tumpukan sampah, di ruang di atas kabut abu-abu. Lagi pula, aku tidak bisa selalu membiarkan Will Auceptin melacakku. Aku harus berhati-hati. Klein dengan cepat mengambil keputusan, dan kembali ke penginapan Wind of Azure, mengemasi kopernya, lalu keluar dari suite mewah itu. Yang membuatnya senang, pada kunjungan kedua Danitz ke sini, orang itu telah melakukan pembayaran di muka, sehingga Danitz yang harus menanggung biaya sebesar 5 soli. Tak lama kemudian, Klein berpindah ke distrik lain, dan tiba di Jalan Otum, yang dekat dengan Amiris Live Bar. Ia menginap di sebuah penginapan bernama Teana. Ia mendapatkan kamar yang bersih dan sederhana, dengan biaya 2 soli 2 pence per hari. Ada juga segelas jus buah gratis, yang diperas dari buah raksasa bernama Teana. Sambil meminum jus buah berwarna susu, yang sedikit manis itu, Klein tidak lagi peduli dengan citranya. Ia terhempas ke kursi malas, dan memutuskan untuk melamun, serta tidur siang selama 2 jam ke depan, sebelum naik atas kabut abu-abu, untuk menelusuri doa-doa para pengikutnya, dan merasakan berbagai sisi kehidupan manusia. Backlund, keluarga White. Emlyn menatap permata merah darah, yang muncul di altar di hadapannya, dan ia seakan bisa mendengar permata itu berresonansi dengan darahnya.
Setelah mengucapkan terima kasih kepada Tuan Fool, ia mengambil permata itu dan merasakan keunikan yang mengalir di dalamnya, memastikan bahwa itu adalah warisan dari seorang Baron Sanguin. Selama aku menyiapkan ritual warisan yang sesuai dan bahan-bahan pelengkapnya, aku akan menjadi seorang Baron. Dan ini tidak sulit pada tahap ini, pikir Emlyn dengan penuh antisipasi dan kegembiraan. Menurut sistem manusia, aku akan menjadi Beyonder urutan 6. Nama yang sesuai adalah Potions Professor. Dalam sekejap mata, hari Senin pun tiba lagi. Di atas laut kabut, sebuah armada menerobos kabut tipis dan laut biru. Kapal andalan mereka adalah sebuah kapal layar raksasa yang mengibarkan bendera unik. Di atasnya tergambar sebuah mata tanpa bulu mata yang dikelilingi 10 bintang. Admiral of Stars, Katlia, berdiri di dekat jendela kabin kapten sambil menatap sinar matahari yang menembus kabut tipis hingga jam dinding mengeluarkan bunyi kukuk. Ia melirik waktu dan dengan cepat mengonversinya ke waktu Loen. Lalu ia menarik tirai dan duduk di balik mejanya. Di atas meja kayu merah itu terletak sebuah sekstan kuningan dan sebuah globe langit berwarna biru muda. Permukaan globe tersebut memiliki area kosong yang luas, wilayah yang belum dijelajahi atau mustahil dijelajahi. Katlia mengulurkan jarinya dan memainkan globe langit itu sebelum memejamkan mata, menunggu panggilan dari The Fool. Tak lama kemudian, cahaya merah tua membanjiri penglihatannya, menenggelamkan dirinya sepenuhnya. Saat ia telah terbiasa dengan perubahan itu, ia mendapati dirinya berada di istana suci yang ditopang oleh pilar-pilar batu. Ia berdiri di hadapan sebuah meja perunggu panjang yang penuh noda usia. Sementara Nona Justice menyapa semua orang dengan penuh semangat, Katlia juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Tuan Fool yang masih diselimuti kabut keabu-abuan. Ia menyapu pandangan sekilas, dan mata hitamnya yang berkilau sedikit ungu tiba-tiba menyempit. Ia menyadari bahwa The Hanged Man, The Moon, dan The Sun yang duduk berhadapan dengannya mengalami sedikit perubahan pada spiritualitas lahiriah mereka. Itu berbeda dari sebelumnya. Ini menandakan bahwa mereka telah maju. Artinya, mereka telah maju dalam beberapa hari terakhir. Dalam 1 minggu saja, 3 anggota klub tarot telah maju. Kemungkinan besar The Hanged Man dan The Moon sudah mencapai urutan 6. Apakah ini kebetulan? Mereka kebetulan mengonsumsi ramuan minggu ini? Dari segi probabilitas, itu mungkin. The Moon dan The Sun memang membeli bahan-bahan minggu lalu, tetapi ini juga menunjukkan bahwa anggota klub tarot maju dengan sangat cepat. Kalau tidak, kebetulan seperti ini tidak akan terjadi. Tentu saja, tidak aneh untuk maju dengan cepat di bawah urutan 5, selama seorang Beyonder telah menguasai metode acting, dan tidak kekurangan sumber daya. Dari urutan 6 ke urutan 5, dibutuhkan sebuah ritual, dan pencernaannya menjadi semakin sulit. Sulit bagi hal seperti ini untuk terjadi lagi. Katlia menarik kembali pandangannya. Setelah itu, Audrey meminta maaf kepada Tuan Fool, mengatakan bahwa ia belum berhubungan dengan alkemis psikologi akhir-akhir ini, dan tidak bisa menyediakan halaman buku harian Roselle. Force berada dalam situasi serupa. Gurunya lambat membalas, dan cuaca dingin di luar membuatnya enggan untuk keluar. Baru saja maju, dan masih memiliki banyak hal yang harus dibereskan, Derek tidak mampu menghasilkan mitos kuno yang baru. Klien hanya bisa mengangguk dengan tenang. Melihat hal itu, Derek menghela napas lega, dan menoleh ke ujung lain meja perunggu panjang itu. Tuan Walt, aku telah memperoleh metode untuk memisahkan karakteristik Beyonder dari korupsi mental yang ditinggalkan oleh seorang Rampager. Jangan mengatakannya sedemikian langsung. Di ujung lain meja perunggu panjang itu, ekspresi klien hampir membeku. Little Sun, meskipun kau sudah beberapa kali berjanji sebelumnya, sehingga Nona Justice dan Tuan Hanged Man mengetahui hal ini, apa kau tidak melihat bahwa Nyonya Hermit baru saja bergabung? Klien menahan dorongan untuk menepuk dahinya. Metode untuk memisahkan korupsi mental seorang Rampager dari karakteristik Beyonder. The Hermit Katlia melirik The World
dan menebak bahwa dia mungkin telah memperoleh 1 hingga 2 karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh seorang Rampager. Selain itu, salah satunya kemungkinan besar melibatkan karakteristik Beyonder untuk kenaikan urutan milik The World atau seseorang yang dekat dengannya. Ini adalah inferensi yang sangat mudah, karena jika seseorang tidak menggunakan karakteristik Beyonder sebagai bahan utama ramuan, maka korupsi mental seorang Rampager di dalamnya tidak menjadi masalah jika dijadikan item mistis. Paling buruk, efek samping negatifnya akan menjadi sangat kuat, membuatnya setara dengan artefak tersegel, tetapi itu tidak berarti tidak ada cara untuk menggunakannya. Setelah menyesuaikan emosinya, Klein mengendalikan The World untuk menjawab dengan suara serak, "Tuliskan di selembar kertas, dan serahkan padaku." Dengan mengatakan itu, Klein awalnya ingin menyemangati Little Sun, karena menjadi orang yang dapat dipercaya, tetapi setelah mempertimbangkan bahwa citra The World adalah sosok yang muram dan pendiam, yang tidak akan mengatakan hal lain kecuali dia memiliki motif tersembunyi, dia langsung jatuh ke dalam dilema kecil. Tunggu, memang ada motif tersembunyi. Dengan membiarkan Little Sun mempertahankan prinsipnya, itu akan membuat banyak hal jadi jauh lebih mudah di masa depan. Singkatnya, akan lebih mudah untuk memerasnya. Tentu saja, sebagai konsekuensinya aku harus menanggung kerugian akibat kejujuran dan kelurusannya. The World adalah Beyonder yang berpengalaman dan licik di mata Nona Justice, Tuan Hangman, dan yang lainnya. Mereka kemungkinan tidak akan menyadari adanya masalah. Pikiran Klein berlari kencang saat dia membuat The World tertawa dalam-dalam. "Kau benar-benar orang yang dapat dipercaya. Karaktermu layak dipuji." The Hangman mengangkat alisnya dan mengambil inisiatif untuk berkata kepada Derek, "Aku juga tertarik dengan pengetahuan mengenai hal ini. Apa yang bisa kugunakan untuk menukar informasi tersebut?" Dia berencana melakukan transaksi jika harganya tidak terlalu mahal, dan akan menyerah jika melebihi perkiraannya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kegunaan untuk itu saat ini. Setelah dipuji, Derek masih larut dalam kegembiraannya. Setelah berpikir selama 2 detik, dia berkata dengan ketulusan yang tidak biasa, "Tuan Hangman, tidak perlu. Anda sering memberiku saran di masa lalu, ketika aku menghadapi ujian. Anggap saja ini sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Jika The World adalah orang sungguhan dan sedang minum, dia pasti sudah menyemburkan seluruh air di mulutnya. Untungnya, dia tidak sedang minum, dan juga tidak nyata." Klein mengerahkan seluruh kemampuan Beyonder seorang clown, untuk memastikan ekspresinya tetap tidak berubah. The Hangman kehilangan kata-kata sejenak. Jawaban The Sun benar-benar di luar dugaannya. Dia telah berlayar di lautan selama bertahun-tahun, dan mengalami banyak pertemuan. Pandangannya terhadap dunia tidak lagi hitam putih, melainkan sebagian besar abu-abu. Pada saat ini, dia merasakan rasa bersalah yang membingungkan. "Karaktermu memang benar-benar layak dipuji." Alger dengan cepat menenangkan diri, dan memuji Little Sun. "Jangan meniru apa yang kukatakan. Tidak bisakah kau menggunakan kalimat lain?" The World melirik The Hangman, sementara The Fool meratapi betapa liciknya rubah-rubah tua. Semuanya sama saja. "Bodoh." "Tidak, dia lebih bodoh dari keledai." "Domba bodoh?" The Moon Emlyn diam-diam mengecam The Sun. Sejak pagi ini, dia telah dipenuhi antisipasi terhadap pertemuan tarot ini, karena dia sudah naik tingkat menjadi baron, dan berharap menemukan kesempatan untuk secara terselubung memamerkan dirinya. Mereka mungkin tidak bisa tahu, kecuali Tuan Fool. Tuan Hangman kemungkinan bisa menebaknya. Aku harus melakukan sesuatu nanti, agar mereka tahu bahwa aku adalah Lord Baron yang terhormat. Emlyn merenung sambil mendengarkan. Terhadap kata-kata Little Sun, Justice Audrey tidak merasakan rasa bersalah maupun amarah, karena dia tahu betul bahwa Tuan Hangman lah yang selalu membimbingnya setiap momen. Yang lain hanya sesekali memberi saran. Ini adalah hasil alami dari menjadi orang baik. Aku berharap Tuan Hangman akan menjadi lebih baik di masa depan. Dia menyaksikan adegan ini dengan gembira, dan tidak memiliki dorongan untuk mengeluarkan uang, demi mendapatkan metode pemisahan korupsi mental dari karakteristik Beyonder. Derek dengan cepat berbalik, memperoleh persetujuan Tuan Fool,
lalu memunculkan 2 lembar perkamen kulit kambing berwarna kuning kecoklatan. Klein mengendalikan The World dan mengambil salah satunya. Dia memindainya dengan tidak sabar. Ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan sebuah item yang dapat mencuri kemampuan Beyonder milik orang lain. Ekstra korupsi mental yang ditinggalkan oleh seorang Rampager, dan segera olah karakteristik Beyonder tersebut menjadi ramuan sebelum efek pencurian itu hilang. Dengan cara ini, korupsi mental tidak akan memiliki tempat untuk pergi dan akan langsung menghilang. Yang kedua adalah mengadakan sebuah ritual dan berdoa kepada salah satu dari 2 item mistis di kota perak kami. Gunakan umpan baliknya untuk menghancurkan karakteristik Beyonder dan membiarkan korupsi mental itu kedaluarsa. Setelah itu, karakteristik Beyonder akan secara otomatis berkumpul kembali secara perlahan. Aku hanya berhasil memperoleh prosedur ritual yang bersesuaian dan tidak dapat memperoleh deskripsi pasti mengenai item tersebut. Hanya para tetua dari dewan beranggotakan 6 orang yang memiliki hak untuk mengetahuinya dan memimpin ritual semacam itu. Prosedur ritualnya adalah pikiran-pikiran melintas di benak Klein hingga dia hampir lupa mengendalikan bonekanya, The World. Metode pertama memang sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Artifak tersegel Blood Vessel Thief di balik gerbang Canis di kota Tingen mampu mencuri kemampuan Beyonder target. Dengan memandang korupsi mental sebagai salah satunya, tidak ada yang salah dengan logika ini. Namun masalahnya muncul. Korupsi mental di dalam All Black Eye bukanlah milik Beyonder biasa, melainkan berasal dari dewa jahat, True Creator. Entah itu Beyonder yang mencuri kemampuan tersebut, atau item mistis dengan sifat serupa, tidak satu pun mampu menahan korupsi mental semacam itu. Yang pertama memiliki kemungkinan 100% kehilangan kendali, sedangkan yang kedua akan langsung terkorupsi. Secara teori, aku bisa mengorbankan item mistis serupa dan menggunakannya untuk menggantikan korupsi All Black Eye. Namun, waktunya harus sempurna tanpa sedikit pun kesalahan. Jika tidak, kedua item itu bisa sama-sama terkorupsi. Klein dengan cepat menganalisis kelayakan opsi pertama. Adapun opsi kedua, itu mirip dengan tebakan sebelumnya antara dirinya dan Edwina. Hanya saja, detailnya agak berbeda. 2 item mistis yang kuat di kota perak, paling tinggi, berada di tingkat 0. Pada dasarnya, itu tidak mungkin merupakan sisa urutan 0 dari dewa sejati. Jika tidak, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan di tanah yang ditelantarkan Tuhan. Oleh karena itu, apakah ini berarti bahwa untuk menghancurkan karakteristik Beyonder seseorang tidak membutuhkan kekuatan dewa? Cukup pada tingkat malaikat? Menurut Little Sun, seorang malaikat setara dengan dewa bawahan dan nyaris dapat dianggap sebagai dewa. Ya, hal ini bisa diverifikasi. Dewa Laut Calvetua hanya memperoleh sebagian dari karakteristik Beyonder Calamity Kohinem. Bagian sisanya berada di Book of Calamity. Bahkan mungkin ada bagian ketiga. Aku penasaran di mana itu tersembunyi, mengingat hal itu membantu High Elf ini, pada tingkat malaikat, untuk mampu melawan kematian. Singkatnya, bisa dilihat bahwa karakteristik Beyonder Kohinem terbelah setidaknya menjadi 2 bagian. Ini pada dasarnya sama dengan menghancurkan sebuah karakteristik Beyonder. Dengan semua bukti saling menguatkan, aku bisa membuat kesimpulan awal bahwa selama ritualnya tepat, umpan balik dari sosok kuat pada tingkat malaikat akan mampu menghancurkan karakteristik Beyonder. Lalu, masalahnya muncul. Di mana aku bisa menemukan seorang malaikat? Tuan Azik mungkin adalah salah satunya pada puncaknya, tetapi jelas dia belum pulih. Adapun Saint Snake of Fate, Will of Septine, saat ini hanyalah janin yang bahkan belum lahir. Klein tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir, memutuskan untuk mempertimbangkan cara menyelesaikan masalah ini setelah pertemuan tarot berakhir. Dengan itu, Alger dengan cepat memindai sekeliling dan memperoleh pemahaman sampai tingkat tertentu. Terhadap hal ini, dia memiliki sebuah teori. Meminta The World untuk mencari metode pemisahan korupsi mental dari karakteristik Beyonder, kemungkinan adalah sebuah ujian yang diberikan Tuan Full kepada utusan yang diberkatinya. Namun, apakah ini menyiratkan bahwa kekuatan Tuan Full baru pulih sampai tingkat Saint,
dan belum mencapai malaikat? Jika tidak, tidak perlu repot-repot seperti ini. Dia bisa saja langsung menghilangkannya. Sudah berapa lama? Baru 7 bulan, dan Tuan Full sudah pulih sampai tingkat ini. Benar, dia bahkan sudah bisa merespons menggantikan Dewa Laut Kalvetua. Dalam 1 hingga 2 tahun lagi, dia kemungkinan akan mampu melepaskan diri dari segelnya. Berdiri di puncak sebagai seorang malaikat, dia hanya akan selangkah lagi dari tujuan akhir. Mengabaikan reaksi The Hanged Man, Katlia memandang The Hanged Man dan berpikir selama beberapa detik sebelum terkekeh. Aku tidak yakin, apakah metode-metode itu mencakup salah satu metode yang ku ketahui. Aku bisa memberikannya secara gratis. Seorang Unshadowed dari jalur Sun dapat langsung membersihkan korupsi mental di dalam sebuah karakteristik Beyonder. Madam Hermit jauh lebih proaktif dibandingkan terakhir kali. Apakah dia telah menyesuaikan kondisi batinnya? Ataukah dia punya motif? Atau mungkinkah dia menyadari bahwa semua orang lain di sini adalah lemah, sehingga tidak perlu terlalu berhati-hati? Klein awalnya terkejut dengan sikap Katlia, sebelum merasa gembira karena telah memperoleh metode ketiga. Metode itu berasal dari jalur Sun yang tidak dimiliki kota perak. Tetapi aku tidak bisa menemukan bantuan seorang Unshadowed, meskipun aku memang memiliki formula ramuan Unshadowed yang tidak lengkap. Dia mengendalikan The World untuk merenung sejenak, sebelum membuatnya menoleh ke arah Katlia, dan tertawa dalam-dalam. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Madam Hermit. Setelah itu, dia beralih ke sikap seorang pedagang, dan bertanya kepada Derek, apakah kau mengetahui sebuah buku bernama Grossel's Travels? Derek berpikir dengan sungguh-sungguh, sebelum dengan jujur menggelengkan kepala. Tidak. Klein hampir gagal melanjutkan ucapannya, tetapi untungnya dia menenangkan diri, dan membiarkan The World menjelaskan. Itu adalah buku sihir yang berasal dari naga. Banyak pemiliknya telah menghilang. Berasal dari naga? Audrey dengan tajam menangkap poin penting ini, dan bertanya dengan penuh minat. Ya, seorang Beyonder berencana menjualnya seharga 8.000 pound. The World berkata dengan suara serak. Dia tidak menaikkan harga di atas tawaran Edwina, karena dia belum menawar dengannya. Disinilah dia bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Selain itu, bahkan jika Edwina bersikeras pada harga 8.000 pound, dia masih bisa memperoleh Grossel Travel dan mempelajarinya. Itu sepadan dengan waktu yang dia habiskan untuk menutup kesepakatan. Audrey sedikit mengerutkan bibirnya sambil melirik ke sana kemari, lalu bertanya dengan hati-hati. Apa yang begitu ajaib darinya? Itu membutuhkan penelitian lebih lanjut. The World memilih untuk jujur. Aku akan mempertimbangkannya. Audrey tidak terburu-buru untuk menyetujuinya, karena 8.000 pound juga merupakan jumlah uang yang cukup besar baginya. Terutama karena dia baru saja mengganti rugi Lai, akan sangat sulit bagi ayahnya, Earl Hall, untuk menerima sebuah buku dengan tujuan yang tidak jelas. Dan jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 bulan, dengan asumsi bahwa dia sudah membeli karakteristik Beyonder psikiatris untuk Susie. Karena itu, dia beralih untuk bertanya kepada The World tentang karakteristik Beyonder psikiatris. Terutama, aku menghabiskan minggu ini untuk memburu Vice Admiral Ailman, dan gagal. Aku tidak menemukan target grazing untuk diganti. Klein langsung merasa agak canggung, seolah-olah citra licik The World telah ternodai.